Halo guys, kembali lagi dengan gua Pandu Yanuar. Kali ini gua akan membawakan kasus mengenai 3 tenaga kerja asal Indonesia yang harus mendapatkan hukuman mati di luar negeri. Seperti apakah kronologinya? Simak terus videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan juga bagikan ke teman-teman kalian. Yang pertama ada Satina. Satina merupakan TKW asal Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dia merupakan tenaga kerja asal Indonesia yang mendapatkan vonis hukuman kisos atau hukuman mati di Saudi Arabia. Untuk kronologinya, jadi pada Juni tahun 2009, saat itu majikan Satina yang bernama Nura Al-Gharib memanggil Satina. Namun pada saat itu Satina mengaku bahwa dirinya tuh kurang fit dan dia ada di kamar. Kamarnya itu ada di lantai atas, sedangkan majikannya ini Nura itu ada di dapur di lantai bawah. Jadi mungkin saja tidak terdengar oleh Satina. Terus menerus dipanggil oleh majikannya, namun tidak ada respon. Majikannya itu jadi emosi. Akhirnya dia memanggil Satina lebih keras lagi dan nadanya tuh emosi gitu. Sampai-sampai Satina itu menyadari bahwa dirinya tuh dipanggil oleh majikannya, dan dia langsung keluar kamar dan menghampiri majikannya itu di dapur. Namun sesampainya di dapur, Satina langsung dimarahi, dipukul menggunakan penggaris kayu yang panjang sampai berkali-kali, sampai akhirnya Satina itu hampir dibenturkan kepalanya ke tembok. Namun pada saat ingin dibenturkan ke tembok, Satina ini melawan majikannya, mendorong majikannya dan mengambil sesuatu di atas meja. Sesuatunya itu adalah gilingan roti ya, yang dari kayu itu dipukul ke tengkuk majikannya hingga majikannya itu tidak sadarkan diri. Setelah melakukan perbuatannya, Satina langsung pergi ke kantor polisi untuk mengakui semua perbuatannya, dan dia menceritakan segala detail kronologinya terhadap polisi. Satina juga mengaku sering kerap kali dianiaya oleh majikannya. Namun atas pengakuan tersebut, Satina langsung diamankan oleh polisi dan dimasukkan ke sel tahanan untuk sementara. Sedangkan untuk majikannya itu langsung dibawa ke rumah sakit. Namun setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, majikannya itu tidak tertolong. Keluarga korban menuntut Satina atas tuduhan pembunuhan berencana dan pencurian uang senilai 37.970 rial atau setara dengan 119 juta rupiah. Akhirnya setelah dilakukan beberapa kali sidang melalui vonis pengadilan syariah tingkat pertama hingga kasasi di tahun 2010, Satina diganjar hukuman kisos atau hukuman mati. Satina harusnya itu dieksekusi pada Agustus tahun 2011, namun diperpanjang sebanyak 3 kali. Yang pertama itu sampai Desember 2011, lalu yang kedua Desember 2012, dan yang ketiga itu Juni 2013. Namun karena bantuan pemerintah itu melakukan negosiasi terhadap keluarga dari korban, yaitu Nura Al-Gharib, untuk dapat memaafkan Satina dan untuk meringankan hukuman dari Satina. Keluarga Nura pun menyetujui negosiasi dari pemerintah Indonesia. Namun keluarga Nura menuntut ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia sebanyak 10 juta rial atau setara dengan 30 miliar rupiah. Sampai-sampai beritanya itu sampai di tanah air. Banyak masyarakat yang bersimpati atas kasus Satina ini. Lalu mereka banyak yang menyalurkan donasi, dibantu juga oleh pemerintah yang menyiapkan dana untuk Satina. Namun dana yang terkumpul untuk Satina ini masih kurang, dan pemerintah itu berupaya untuk melakukan negosiasi lagi terhadap keluarga korban, yaitu Nura Al-Gharib, untuk dapat meringankan atau menurunkan biaya ganti rugi. Akhirnya setelah negosiasi yang cukup panjang oleh pemerintah Indonesia dan keluarga dari Nura Al-Gharib, akhirnya keluarga Nura Al-Gharib itu memberikan keringanan untuk Sakinah
Satinah diturunkan dari 10 juta rial menjadi 7 juta rial atau setara dengan 21 miliar rupiah. Detik demi detik di tahun 2014 saat eksekusi sudah di depan mata, Satinah hanya mengungkapkan keikhlasannya terhadap anaknya. Itu Satinah bilang dia udah ikhlas dan mengakui semua kesalahannya, jadi dia udah ikhlas kalau dihukum mati. Namun berkat pertolongan dari Tuhan lewat bantuan dari masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia, dana untuk Satinah itu sudah terkumpul, teman-teman, dan akhirnya Satinah itu bisa bebas dan pulang ke tanah air bertemu dengan keluarga dan juga anaknya. Kedua ada Rita Krisdianti, merupakan tenaga kerja wanita asal Ponorogo, Jawa Timur. Rita tercatat sebagai buruh migran yang diberangkatkan oleh PT Putra Indo Sejahtera Madiun ke Hong Kong pada Januari 2013. Nah, dia tuh belum genap 3 bulan tapi dia tuh kena PHK sehingga dia harus dikembalikan ke agensi di Hong Kong yang selanjutnya menempatkannya itu di Makau. Jadi dari Hong Kong dia dipindahkan ke Makau untuk menunggu keluarnya visa dan pekerjaan. Pada Juli tahun 2013, Rita itu berencana pulang ke Indonesia karena di Makau dia tidak mendapatkan kejelasan. Kan tadi kata PT-nya itu dia suruh nunggu dulu ya untuk mendapatkan visa dan pekerjaan baru jika ada lagi pekerjaan yang membutuhkan jasa dari tenaga kerja Indonesia. Namun sampai beberapa bulan belum ada kejelasan dari PT-nya sehingga Rita ini memutuskan untuk pulang saja ke Indonesia. Saat hendak pulang, temannya Rita ini menawari pekerjaan sampingan berupa bisnis kain sari dan pakaian. Ya karena pada saat itu keadaannya mendesak ya. Lalu Rita juga belum mendapatkan uang karena dia juga baru 3 bulan bekerja langsung di PHK. Jadi ya temannya ini mengiming-imingi akan membayarkan tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia. Jadi ya mau nggak mau Rita menerima tawaran tersebut. Lalu Rita itu kemudian diarahkan terbang ke New Delhi, India untuk keperluan bisnis kain sari tersebut. Dia tuh sempat nginep di New Delhi dan di sana ada seorang pria yang menitipkan koper yang katanya itu berisi pakaian. Cuman si Rita ini nggak ngecek langsung kopernya, jadi dia langsung bawa kopernya dan ke bandara untuk terbang lagi ke Penang, Malaysia. Sampainya di Penang, Malaysia, tepatnya di Bandara Udara Internasional Bayan Lepas, Penang, pada 10 Juli tahun 2013, Rita ditangkap kepolisian di Raja, Malaysia karena koper tersebut ternyata berisi paket sabu seberat 4 kg. Pun langsung ditangkap ya oleh kepolisian Malaysia dan kepolisian Malaysia pun memvonis Rita untuk mendapatkan hukuman mati berupa hukuman gantung. Sontak Rita yang nggak tahu apa-apa ya, cuma tahunya ini bisnis kain, dihukum mati, jadi dia shock dan dia belum bisa menerima atas hukuman yang didapatkan. Beritanya itu masuk ke tanah air dan pemerintah itu berupaya untuk mengajukan banding terhadap pemerintah kepolisian Malaysia untuk meringankan hukuman. Menurut Adi Chandra dari Migran Institute dalam siaran persnya menyatakan bahwa Rita Krisdianti sebenarnya tidak berhak atas vonis hukuman mati tersebut. Dikarenakan Rita merupakan salah satu korban penipuan dan kasus perdagangan orang yang menjurus ke dalam jebakan mafia narkoba. Jadi dia itu dijebak oleh mafia narkoba untuk mengedarkan narkoba tanpa sepengetahuan dirinya, sehingga dirinya yang dinyatakan bersalah dan harus menerima hukumannya, sedangkan pengedarnya itu tidak mendapatkan hukuman
yang sama dengan Rita. Yang ketiga ada Tuti Tursilawati, tenaga kerja asal Majalengka, Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 2009, Tuti memutuskan untuk berangkat menjadi tenaga kerja wanita ke Taif, Arab Saudi. Niat Tuti pada saat itu hanya ingin membantu perekonomian keluarganya. Lama kerja di sana, kurang lebih Tuti sudah 8 bulan bekerja di sana, akan tetapi gaji Tuti itu hanya dibayar 2 bulan pertama saja, jadi 6 bulan dia tidak digaji. Tuti itu diberi tugas untuk merawat seorang kakek, yaitu ayah dari majikannya. Namun perlakuan dari si kakek ini tuh kurang baik ke Tuti, jadi sering marah-marah, lalu juga kerap kali melakukan hal yang kurang baik. Di antaranya adalah pelecehan seksual. Hingga suatu hari saat kejadian kurang lebih bulan Mei tahun 2010 itu majikannya itu meminta Tuti untuk melayani nafsunya ya. Kebayang ya guys, ini majikannya itu udah nggak bisa jalan, majikannya itu hanya bisa duduk di kursi roda aja gitu. Dia udah nggak bisa jalan. Nah, karena Tuti tuh kesel kan lama-kelamaan ya, dia selalu menuruti kemauan majikannya gitu ya. Terus juga gajinya nggak dibayar ya, akhirnya namanya manusia kan punya kesabaran ya, tingkat kesabaran masing-masing. Jadi Tuti hilang kendali. Kesabaran Tuti seolah-olah udah habis, jadi Tuti tuh kesal ya karena gajinya juga nggak dibayar. Majikannya selalu meminta hal yang kurang sopan gitu ya, meminta melakukan hubungan seksual dengan Tuti. Akhirnya Tuti itu kesal sendiri dan mendorong majikannya hingga jatuh. Lalu Tuti membawa beberapa perhiasan majikannya dan uang senilai 31.000 rial. Dia berusaha untuk kabur. Alasan Tuti ini mencuri uang karena memang dia nggak dibayar selama 6 bulan, jadi dia nggak punya uang untuk kabur gitu ya. Jadi Tuti ini tujuannya kabur, pengen ke Mekah gitu, pengen ke tempat yang lebih aman. Saat di perjalanan Tuti bertemu dengan para pemuda Arab. Di situ para pemuda itu menawarkan bantuan kepada Tuti berupa tumpangan sampai ke kota Mekah. Nah, akhirnya Tuti pun ya setuju-setuju aja dengan orang tersebut gitu. Tapi Tuti ini dibawa ke gudang kosong, dan di gudang kosong itu mirisnya Tuti dilakukan pelecehan seksual secara berganti-gantian. Tersebut berjumlah 9 orang dan Tuti diperkosa oleh 9 orang tersebut secara berganti-gantian. Keesokan harinya Tuti itu ditemukan oleh polisi karena laporan dari keluarga korbannya itu, kakek itu ya. Akhirnya Tuti dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat di kantor polisi, Tuti menjelaskan semua kronologinya. Dia bilang bahwa dia terpaksa membunuh majikannya karena perlakuan kurang enak majikannya, yaitu ingin melakukan hubungan seksual pada Tuti, selalu kasar, dan bahkan gaji Tuti selama 6 bulan itu tidak dibayarkan. Tuti juga melaporkan atas tindakan 9 pemuda Arab yang telah memperkosa dirinya. Keluarga korban menuntut Tuti atas tuduhan pembunuhan berencana dan pencurian berupa perhiasan dan uang senilai 31.000 rial. Akhirnya pengadilan Arab Saudi menjatuhkan vonis terhadap Tuti Tursilawati berupa hukuman mati. Tidak tanggung-tanggung, hukuman mati yang diterima Tuti merupakan hukuman mati tingkat paling atas, yaitu had gilah. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada 3 tingkatan hukuman mati. Yang pertama ada takziz. Jadi takziz ini hukumannya itu bisa dimaafkan oleh raja. Yang kedua ada kisos. Jadi kisos ini adalah hukuman mati yang dapat diampuni oleh raja dengan persetujuan dari keluarga korban untuk memaafkan pelaku. Namun pelaku harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan terhadap korban, seperti kasus sakinah ya, yaitu membayar diat. Yang ketiga itu ada had gilah. Had gilah ini merupakan hukuman yang paling tinggi tingkatannya karena tidak dapat diampuni oleh raja. Itu orang-orang yang dikenai hukuman had gilah itu
harus dieksekusi mati. Sayangnya Tuti Tursilawati ini mendapatkan hukuman tingkat tinggi yaitu had gila karena tuduhan pembunuhan berencana dan pencurian uang. Mirisnya Tuti Tursilawati dieksekusi tanpa konfirmasi terhadap keluarga maupun pemerintah di Indonesia. Sehingga pada Senin 29 Oktober tahun 2018 Tuti Tursilawati dieksekusi mati. Nah, gimana pendapat kalian mengenai pejuang devisa negara kita? Komen di bawah, jangan lupa like juga videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.